Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah TV di manapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini, tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali bersua walaupun lewat media Kiswah TV yang semoga dimuliakan Allah azza wa jalla. Tak lupa kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam demi keberkahan di pagi hari ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang mendulang faidah dari permisalan atau perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim tentang seekor nyamuk. Sebenarnya ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk membuat permisalan dengan seekor nyamuk ataupun mungkin rendah dari seekor nyamuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-26, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kita tahu bahwa ada sebab turun tentang surah Al-Baqarah 26 ini. Ada tiga yang menjadikan perselisihan para ulama tentang asbab nuzul daripada surah Al-Baqarah 26 ini. Yang pertama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim di permulaan surah Al-Baqarah tentang permisalan orang-orang munafik. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumati la yubsirun. Permisalan mereka, maksudnya orang-orang munafik, seperti orang yang menyalakan api. Ketika sudah terang di sekitarnya, Allah hilangkan cahayanya dan Allah biarkan mereka di dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat. Di sini Allah membuat permisalan dengan api kepada orang-orang munafik. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan dengan air. Au qasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'dun wa bar yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti curahan hujan dari langit
yang diliputi dengan kegelapan, dengan adanya petir dan kilat yang menjadikan tangan-tangan mereka berada di telinga-telinga mereka karena takut akan kematian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada orang-orang munafik dengan permisalan nar dan juga alma, api dan air, tiba-tiba orang-orang munafik mereka mengatakan, Allahu ajal wa a'la an yadribal amthala. Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dan lebih tinggi. Kenapa pula kemudian dibuat permisalan seperti ini? Ada api dan ada air. Maka dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innallaha la yastahi an yadriba mathala ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat permisalan walaupun dengan seekor nyamuk atau mungkin lebih rendah dibandingkan nyamuk. Ini satu sebab nuzul dari surah Al-Baqarah 26. Kemudian yang kedua, sebab nuzul yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim memberikan permisalan bahwa orang-orang musyrik itu kondisinya seperti ankabut. Ankabut itu seperti laba-laba. Allah berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabuti ittakhadat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut." Permisalan orang-orang yang mengambil sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka permisalan mereka seperti ankabut yang membuat sebuah rumah. Dan sesungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah rumahnya ankabut, rumahnya laba-laba. Kalau mereka mengetahui. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laba-laba ini? Bahwa rumahnya selemah-lemahnya rumah. Apakah laba-laba punya rumah? Laba-laba itu kan hanya menjahit sarangnya dengan benang yang ada di mulutnya, di mana sarang tersebut tidak bisa aman dari panas, tidak bisa aman dari dingin, tidak bisa aman dari hujan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ittaqadat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut? Sesungguhnya selemah-lemahnya rumah itu rumahnya ankabut, rumahnya laba-laba. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud rumah ankabut yang lemah itu bukan jalannya yang dia jahit. Bahkan sebagian para pakar mengatakan bahwa jaringnya ankabut itu jaring terkuat di dunia. Lalu apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini bahwa kondisi dalam rumah sarang laba-laba itu sangat lemah. Kenapa? Karena tidak ada persatuan di dalamnya. Tidak ada hubungan kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak. Karena kalau kita melihat kehidupan laba-laba, Anda bisa melihat di sarang laba-laba itu biasanya tidak ada laba-laba kecuali satu ekor di situ. Nggak mungkin Anda dapati satu sarang laba-laba 2 ekor atau 3 ekor. Pasti 1 ekor saja. Kenapa demikian? Karena biasanya ketika sang betina itu membuat sarang laba-laba, kemudian datang sang jantan, kemudian membuahi sang betina, pasti ketika sudah membuahi, yang jantan akan dibunuh oleh si betina tadi. Sehingga kalau kita lihat di sarang laba-laba itu biasanya ada satu laba-laba hidup, ada satu laba-laba mati. Yang mati itulah yang laba-laba laki-lakinya dibunuh oleh laba-laba perempuan setelah menghamilinya. Tetapi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Sebagaimana ibunya membunuh suaminya, maka ketika ibunya sudah melahirkan anak, maka yang pertama kali dibunuh biasanya anak pertama untuk menjadi santapan dia. Kemudian anak yang lainnya akan membesar
dan setelah besar dia yang membunuh ibunya dan meneruskan generasinya. Jadi di rumah laba-laba itu kehidupannya hanya dibunuh dan membunuh. Tidak ada sama sekali rahmat dalam laba-laba itu. Makanya kenapa Allah mengatakan kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan, seperti ankabut, laba-laba, ittakhadat menggunakan lafaz perempuan karena ada ta'nis di sini. Karena laba-laba itu bisa mudzakkar, bisa muannas, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan muannas perempuan. Kenapa? Karena dia yang membunuh laki-lakinya. Makanya Allah mengatakan wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemahnya rumah itu rumahnya ankabut. Karena di situ banyak pembunuhan, tidak ada rahmah sama sekali, tidak ada kasih sayang sama sekali. Berbeda dengan semut. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dalam Al-Qur'an dengan semut juga. Bahkan ada satu surat namanya Suratul Naml, surah semut. Ketika Sulaiman kemudian lewat, tiba-tiba ada serombongan semut. Semut mengatakan kepada rombongan yang lainnya, uskunu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, karena sebentar lagi Sulaiman dan tentaranya akan datang. Boleh jadi mereka akan menginjak kalian dan mereka tidak tahu. Semut itu lebih kecil dibandingkan laba-laba, tetapi ketika membuat rumah lebih besar dibandingkan laba-laba. Karena semut itu sifatnya gotong royong, ada rahmat di antara mereka. Dan itulah permisalan orang-orang musyrik dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang mukmin, orang musyrik dengan orang mukmin. Di mana orang-orang musyrik itu nampaknya saja mereka bersatu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka bersatu tapi hati mereka bercerai-berai. Tapi orang mukmin seperti kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, seperti bangunan menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala pertama mempermisalkan soal laba-laba. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan, Ya ayyuhan nasu dzuriba mathalun fastami'u la. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u la. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu dha'ufat thalibu wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat permisalan kepada kalian, maka dengarkanlah. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, menyembah berhala-berhala itu, maka berhala-berhala itu tidak sanggup menciptakan walaupun seekor lalat. Menciptakan lalat saja tidak sanggup berhala itu. Dan kalau seandainya mereka berkumpul, semua berhala di bumi ini berkumpul untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak sanggup. Artinya baik satu berhala menciptakan lalat ataupun semua berhala berkumpul menciptakan lalat, mereka nggak akan sanggup. Karena mereka bukan Tuhan. Tuhan itu Maha menciptakan, Al-Khaliq. Bahkan lebih lemah daripada itu, Allah mengatakan wa iyaslubhu dzubab syai'an, kalau seandainya lalat itu mencuri satu biji makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu, la yastankidhuhu minhu, berhala itu tidak sanggup merebutnya. Makanya Allah mengatakan dha'ufat talib wal matlub, yang meminta kepada berhala itu lemah dan yang diminta dari berhala itu juga lemah. Dua-duanya lemah. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua mempermisalkan dengan dzubab, dengan lalat. Kalau tadi dengan ankabut, sama-sama orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika turun dua ayat ini, yang satu mempermisalkan orang-orang musyrik dengan ankabut, yang satu mempermisalkan orang-orang musyrik dengan dzubab. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika turun dua ayat ini, ya, menyebutkan tentang dzubab dan ankabut, maka mereka mengejek dan mengatakan, masa kalamullah,
Al-Quranul Karim membuat permisalan dengan binatang, dengan lalat, dengan ankabut, dengan laba-laba gitu ya. Mereka mengatakan Rabbuna azim, Rabb kami ini maha agung. Fala yatakallam anid dubabi wal ankabut. Bagaimana mungkin bicara tentang seekor lalat dan juga seekor laba-laba? Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Baqarah 26 membantah orang-orang Yahudi. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan malu membuat permisalan walaupun dengan seekor nyamuk atau mungkin lebih dibandingkan nyamuk. Ini sebab turun yang kedua. Kemudian sebab turun yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalaulah dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan sayap seekor nyamuk, tentu tidak ada satu kafir pun yang diizinkan minum walaupun satu teguk di bumi ini. Kalaulah dunia ini berharga, maksudnya memiliki harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu orang kafir tidak mungkin diberi minum walaupun setetes air sekalipun. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya, dunia ini rendah, dunia ini hina, makanya orang kafir bisa melakukan hal-hal sesukanya di dunia. Makan sekenyangnya, minum sekenyangnya. Karena memang dunia ini tidak ada harganya. Makanya Rasul mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Kalau dunia ini memiliki harga di hadapan Allah Azza wa Jalla, walaupun harga itu hanya seperti sayap seekor nyamuk, maka orang kafir setetes air pun tidak akan diberikan kepada mereka. Jadi orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir ini, mereka mengatakan, bagaimana mungkin seorang nabi mempermisalkan dalam kata-katanya dengan seekor nyamuk, bahkan dengan sayap seekor nyamuk? Kalau memang dia seorang nabi, ngapain mempermisalkan sesuatu dengan binatang remeh, dengan binatang yang sangat rendah? Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan, "Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu untuk memberikan permisalan walaupun dengan seekor nyamuk ataupun mungkin lebih rendah dibandingkan seekor nyamuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika memberikan catatan, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli mathal wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala. Surah Al-Kahfi ayat 54. Dan sungguh kami telah banyak membuat dalam Al-Quran untuk manusia ini dengan berbagai macam permisalan. Macam-macam Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan, nanti akan saya sebutkan. Wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala. Akan tapi manusia itu paling banyak dan suka berbantah-bantah dan berdebat. Kata beliau bahwa permisalan dalam Al-Quranul Karim, apakah itu al-ankabut, laba-laba yang Allah sebutkan tadi, ataukah dzubab berupa lalat, ataukah ba'udah berupa nyamuk, ataukah namal berupa semut, ataukah nahal berupa tawon dan sejenisnya, ya, maka itu sebuah ibar dan juga pelajaran besar, di mana tidak ada yang bisa memahami permisalan dan perumpamaan dalam Al-Quran itu kecuali orang-orang yang berakal. Makanya Allah mengatakan, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Dan begitulah kami jadikan permisalan-permisalan dalam Al-Quran bagi manusia itu tidak ada yang paham kecuali orang
yang memiliki ilmu. Dalam ayat yang lain, watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan begitulah kami jadikan permisalan-permisalan dalam Al-Quran itu bagi manusia agar mereka berfikir. Jadi kalau seandainya tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang orang-orang musyrik, bahwa orang-orang musyrik itu diperumpamakan kondisi mereka seperti sarang laba-laba yang lemah tadi, yang suka bercerai-berai, satu dengan yang lainnya saling membunuh begitu kan. Maka harusnya kita berfikir bahwa begitulah tabiat mereka, agar kita tidak melakukan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan berhala-berhala mereka itu tidak sanggup apapun, bahkan menciptakan seekor lalat pun tidak sanggup. Macam mana Tuhan yang tidak bisa menciptakan seekor lalat kemudian disembah? Dia sendiri tidak bisa menciptakan, bahkan seandainya diambil sesuatu dari Tuhan itu oleh seekor lalat, dia pun tidak bisa mengambilnya. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita mau berpikir, perumpamaan dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa mendekatkan pemahaman kepada kita, supaya menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi menjadi tampak, dan kita lebih memahami kondisi kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita sedikit rinci di dalam surah Al-Baqarah tadi. Allah mengatakan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu ketika membuat perumpamaan. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah isbatul haya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat malu. Sifat malu, dan itu banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Salah satunya contohnya adalah hadis anna thalathatan dakhalul masjid. Jadi ada 3 orang yang masuk ke dalam masjid di zaman Rasul. Ketika itu Rasul SAW sedang mengadakan ta'lim, pengajian. Kemudian faja'a ahadum, maka datanglah salah seorang di antara mereka, fajalasa fil halaqat yastami. Yang satu ini langsung masuk ke majelis Rasul, kemudian langsung ke depan dan duduk di hadapan Nabi SAW mendengarkan kajian. Kemudian wasani jalasa khalfa. Tapi orang yang kedua ini tidak sebagaimana yang pertama. Kalau yang pertama kan langsung masuk, duduk paling depan. Ini yang kedua ini masuk tapi duduk paling belakang. Kemudian wa amma tsalis, adapun yang ketiga, kharaj. Dia tidak mau masuk ke dalam majelis Rasul, duduk paling depan, tidak juga duduk paling belakang, malah dia pulang, tidak mendengarkan kajian. Maka falamma faragha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadithihi, ketika Rasul sudah menyampaikan kajiannya, ta'limnya, pengajarannya kepada para sahabat, apa kata Rasul? Ala unabbiukum bi sya'ni tsalatsa, maukah kuhabarkan kepada kalian tentang habar 3 orang ini? Maka sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Kata Nabi SAW, amma ahaduhum fa'awahullah, wa amma tsani fastahya fastahyallah, wa amma tsalits fa'aradallahu an. Adapun yang pertama yang masuk kemudian duduk paling depan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perlindungan kepada dia. Adapun orang yang malu-malu sehingga duduk paling belakang, Allah pun malu kepadanya. Adapun orang yang ketiga berpaling, maka Allah pun berpaling padanya. Di sini ada kata-kata fastahyallahu. Ketika dia malu duduk paling belakang, Allah pun malu kepadanya. Ya. Maka Allah itu memiliki sifat malu, tapi Anda harus bedakan sifat malu Allah dengan sifat malu manusia. Dan ingat bahwa sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Di zaman salaf, ada satu keluarga itu memiliki seorang jariyah, seorang budak. Budak ini baik kali. Setiap malam selalu membangunkan majikannya. Jadi kalau datang sepertiga malam, dia selalu
membangunkan majikannya untuk qiyamul lail, untuk sholat tahajud. Dan begitulah kebiasaan dia setiap hari. Jadi dia sholat dulu di pertengahan malam, kemudian setelah itu sebelum dia tidur dia bangunkan tuannya untuk sholat di sepertiga malam. Sampai akhirnya suatu ketika kemudian budak ini dijual oleh majikannya. Rupanya orang yang membelinya ini tidak pernah melakukan sholat malam. Jadi karena sudah kebiasaannya membangunkan, jadi dia bangunkan. Sudah sepertiga malam dia bangunkan, tidak mau juga bangun. Sampai waktu fajar baru kemudian bangun dan sholat fajar. Jadi tidak pernah berdiri tegak tahajud di sepertiga malam itu. Setiap hari seperti itu. Akhirnya budak ini menangis dan mengatakan, bi'sal qaum alladzina la yastahyuna minallahi haqqal haya. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak memiliki rasa malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia pun meminta kepada majikan baru untuk dikembalikan ke majikan yang pertama. Begitulah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Mereka tahu kenapa kemudian mereka bangun di sepertiga malam, kebiasaan orang-orang saleh yang kita sendiri, saya atau Anda mungkin tidak bisa melakukannya. Karena orang-orang saleh di zaman dulu itu memiliki rasa malu kepada Allah luar biasa. Bagaimana tidak di sepertiga malam akhir itu Allah turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, dia mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah." Siapa yang meminta, kuberikan permintaannya. Siapa yang berdoa, kukabulkan permohonannya. Siapa yang meminta ampun, kuampuni dosa-dosanya. Itu setiap malam Allah turun di sepertiga malam, kemudian mengajak berjumpa dengan hambanya, kemudian memberikan semua dan segala permintaannya. Makanya orang-orang saleh malu kalau seandainya sepertiga malam mereka tidak bangun, kemudian tidak berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita di zaman sekarang, kita lah ya. Coba kita bandingkan seandainya ini sebuah perumpamaan saja. Kalau seandainya Anda bekerja, anggaplah di pemerintahan di kota Batam ini. Tiba-tiba Pak Wali Kota minta dijemput di sepertiga malam di bandara. Anda yang disuruh menjemputnya. Kira-kira pertanyaannya, Anda jemput atau Anda biarkan Pak Wali Kota itu di bandara? Pasti kalau Anda tidak datang, Anda malu. Tidak mungkin tidak malu. Boleh jadi besoknya Anda dipecatkan begitu. Ya. Pasti Anda malu itu. Kalau seandainya tidak sampai dijemput tuh pasti malu. Yang datang di sepertiga malam ini bukan wali kota, bukan pula gubernur, bukan pula Pak Menteri ataupun Pak Presiden, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Itu yang datang Rob kita, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang berikan rizki kepada kita. Itu yang menjadikan orang-orang soleh malu untuk tidak bangun di sepertiga malam. Makanya mereka bangun. Ya. Dan itu juga pelajaran bagi kita. Karena di zaman sekarang ini banyak fitnah. Fitnah media, fitnah ini, sehingga kadang-kadang kita tidur larut malam. Jangankan lagi sepertiga malam, kadang-kadang subuh itu baru bangun setelah terbit matahari itu. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat malu itu luar biasa. Dan itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Salman radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain." Sesungguhnya Rabb kalian itu maha malu dan maha pemurah. Dan Allah malu dari hambanya kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian meminta kepada Allah, "Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb," kemudian Allah biarkan kosong tanpa ada pemberian sama sekali. Allah malu. Karena Allah itu marah kalau hamba berhenti meminta, tapi hamba akan marah kalau orang datang selalu meminta. Itulah perbedaannya.
Kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepada kita. Tapi kalau ada orang senantiasa diminta, pasti dia marah sama kita. Ya. Karena malunya Allah berbeda dengan kita. Malunya Allah itu memberikan sesuatu, terkadang belum kita minta dia sudah kasih. Itulah hebatnya Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada orang yang meminta sesuatu, kemudian dia ingin bangun di sepertiga malam. Itu kononnya seperti itu. Rupanya belum lagi dia berdoa, belum lagi dia sholat tahajud, Allah sudah kabulkan tuh. Itulah rasa malunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam di musim paceklik, tidak hujan berkepanjangan, kering kelontang di mana-mana, dia mengajak Bani Israel untuk istisqa, belum lagi sholat istisqa sudah hujan. Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, aku belum meminta hujan, kenapa kau hujani?" Maka Allah mengatakan, "Sudah pulang. Semut-semut sudah istisqa sebelum kalian. Semut-semut itu sudah meminta hujan sebelum kalian. Belum diminta sudah ada yang wakili permintaannya." Ya. Dari sini menunjukkan, ataupun kita lihat Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dia tidak meminta kesembuhan ketika 18 tahun dia sakit dan dijauhi penyakitnya karena dianggap kutukan oleh kaumnya. Dia hanya menghabarkan kepada Allah, "Rabbi massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin." Itu saja. Wa qala rabbi massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, aku tahu Engkau yang menimpakan penyakit ini kepadaku. Namun aku tahu juga bahwa Engkau adalah Zat yang maha lembut, yang maha kasih sayang di antara hamba-hambamu penyayang. Jadi Ayub itu tidak meminta, "Ya Rabb, sembuhkan saya." Enggak. Dia hanya menghabarkan penyakitnya, bahwa Engkau yang memberikan penyakit itu kepadaku. Apa yang terjadi? Allah sembuhkan penyakit Ayub alaihi salatu wassalam. Jadi antara rasa malu Allah Azza wa Jalla, terkadang memberikan sesuatu sebelum hambanya meminta. Karena Allah itu maha tahu apa yang kita minta. Tetapi tentu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi sesuatu atau menahan sesuatu, itu karena kebaikan kita. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala sengaja memberi seseorang itu kekayaan dan terus memberi kekayaan karena tahu hamba ini bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mencegah untuk tidak memberi sesuatu kepada orang, sehingga membiarkan dia fakir, karena Allah tahu dia bisa bersabar. Sebab kalau diberikan kekayaan bisa saja dia kufur. Ya. Lihat Sulaiman alaihi salatu wassalam, diberikan kekayaan yang luar biasa, maka Allah terus menambah kekayaannya karena Sulaiman hamba Allah yang bersyukur. Lihat Namrud, lihat Fir'aun, lihat Qarun. Akhirnya Allah tenggelamkan karena mereka tidak bersyukur dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Begitulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat malu yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan kepada orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada permisalan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk membuat permisalan dalam Al-Quranul Karim, ma ba'udatan, walaupun hanya seekor nyamuk, fama fawqaha, ataupun di atas itu. Allah mengatakan, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa permisalan itu adalah sebuah kebenaran dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Tapi orang-orang kafir mengatakan, maunya Allah itu apa membuat permisalan ini? Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala jawab, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Sengaja Allah membuat permisalan. Dengan permisalan ini ada yang tersesat dan juga ada yang dapat hidayah. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Dan tidaklah tersesat dengan permisalan itu kecuali orang-orang fasik.
Ketika Allah mengatakan, Allah tidak malu membuat permisalan walaupun seekor nyamuk, atau mungkin lebih rendah, atau mungkin lebih tinggi dari itu. Orang-orang yang beriman tahu bahwa Allah tidak mungkin membuat permisalan tanpa ada sebuah ibrah pelajaran besar di balik permisalan itu. Karena bagaimanapun permisalan yang Allah Subhanahu wa taala misalkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu sebuah kebenaran. Annahul haqqu mir rabbihim, itu sebuah kebenaran dari Rabb mereka. Dan kita selaku orang-orang yang beriman wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Apapun yang datang dalam Al-Quran, baik permisalan ataupun yang lainnya, itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran besar di balik permisalan itu. Dan itu sikap seorang mukmin, membenarkan apapun yang dihabarkan. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, berjumpa para nabi, para rasul, kemudian tanda-tanda kebesaran Allah di langit, kemudian pulang kembali ke Mekah. Nabi SAW berjumpa dengan Abu Jahal. Kemudian diceritakan perkara itu kepada Abu Jahal. Dengan mengejeknya, Abu Jahal mengatakan, "Ya Muhammad, bagaimana kau kalau seandainya aku fasilitasi, kumpulkan semua manusia, kau ceritakan apa yang kau ceritakan kepadaku kepada manusia?" Sebenarnya niat Abu Jahal itu sudah jahat. Dia tahu bahwa kalau peristiwa itu diceritakan, maka orang-orang akan lebih menganggap Muhammad itu lebih gila lagi. Karena peristiwa itu tidak masuk di akal. Ya. Betul, dikumpulkan manusia. Kemudian Nabi SAW bercerita tentang perjalanan dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Semua manusia mentertawakan kisah itu. Sampai orang yang sudah beriman saja akhirnya ragu-ragu dengan keimanannya. Mustahil dalam satu malam. Perjalanan 1 bulan bolak-balik bisa ditempuh hanya berapa jam dalam 1 malam. Belum lagi sampai ke Sidratil Muntaha yang di luar akal naral manusia. Manusia tertawakan Nabi SAW. Lah ketika itu Abu Bakar tidak hadir di situ. Maka ada orang-orang yang menghabarkan Abu Bakar, orang musyrik menghabarkan Abu Bakar supaya Abu Bakar itu ragu-ragu dengan keimanan Rasul. Dihabarkan kepada Abu Bakar bahwa nabimu atau sahibmu, sahabatmu, dia bercerita bahwa semalam dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya ada cerita yang lebih mustahil dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya orang yang pertama kali membenarkannya. Ku benarkan kabar dia dari langit. Tentu lebih kubenarkan lagi kabar dia dari bumi. Kalau aku benarkan bahwa datang Jibril kepada Rasul menyampaikan risalah, ku benarkan, kata Abu Bakar. Apalagi kabar ini datang dari bumi. Nabi menceritakan bahwa dia melakukan perjalanan ini, tentu lebih kubenarkan, kata Abu Bakar. Dari sejak itulah tersemat kalimat As-Siddiq di belakang nama Abu Bakar. Karena dia membenarkan apapun yang dihabarkan Rasul, masuk di akal atau tidak masuk di akal. Ya, karena fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui permisalan itu memang benar dari Allah. Tapi orang-orang kafir, orang Yahudi, orang munafik, orang-orang musyrik malah mengejek, untuk apa permisalan ini? Ngapain Allah bicara soal ankabut, soal dubab, soal ba'udhah? Buat apa begitu? Ya, sehingga akhirnya karena mereka mengejek Al-Quranul Karim, makanya kemudian Allah sesatkan mereka. Tetapi orang-orang yang beriman Allah berikan hidayah. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Sebagian besar mereka sesat dan sebagian besar mendapatkan petunjuk. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah mereka tersesat kecuali karena kefasikan mereka. Oleh karena itulah maka apapun yang menjadi kabar bagi kita di dalam Al-Quranul Karim, maka kita wajib membenarkannya. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang dihabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerita tentang ba'udhah nyamuk, nyamuk ini binatang kecil, banyak pelajaran yang kita bisa petik. Jangan Anda celah hanya karena seekor nyamuk suka memakan darah. Ya, dari segi negatifnya mungkin Anda bisa menilai seperti itu. Tapi banyak
pelajaran-pelajaran positif dari seekor nyamuk ini. Banyak sekali. Ya. Para pakar, para dokter yang mempelajari nyamuk ini akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Bahkan dalam kehidupan kita pun kita bisa memetik pelajaran dari seekor nyamuk. Kita tahu bahwa nyamuk ini makhluk yang sangat kecil. Rizkinya terbatas hanya meminum darah. Itu pun ketika dia meminum darah kita, dia tidak langsung kemudian mengkonsumsi darah itu kecuali setelah menempel di tembok. Jadi ketika dia menyedot darah kita hanya disedot saja, tetapi belum ditelan. Kecuali setelah nempel di tembok, baru kemudian dia proses itu darah. Sehingga kemudian menghasilkan protein bagi si nyamuk tersebut. Sementara tantangan bagi nyamuk sendiri ketika mencari rizki untuk menyedot darah makanannya itu berbagai macam. Di situ ada cicak yang terkadang sewaktu-waktu akan memakannya. Terkadang manusia sendiri dengan berbagai macam obat-obatan, semprot-semprotan, itu bisa membunuh nyamuk tuh. Ya. Ada obat nyamuk berupa asap, ada obat nyamuk berupa semprotan. Jadi nyamuk itu ketika mencari rizki betul-betul tantangannya luar biasa. Baik dari semprotan ataupun dari cicak dan toke yang siap menyantapnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata kecuali sudah ditakdirkan rizkinya. Sehebat apapun tantangan nyamuk, kalau memang ditakdirkan dia mendapatkan rizki, maka serangan cicak, serangan toke, serangan semprotan ataupun serangan dari obat nyamuk bakar atau yang sejenisnya tidak bisa untuk menghalangi dia mencari rizki. Tetap saja dia menyedot darah kita. Kalau ditakdirkan selamat, tetap dia selamat. Ya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki. Sementara terkadang kita ini, manusia, tidak seberat tantangan nyamuk. Nyamuk mencari rizki itu dihadapkan dengan nyawa mereka. Tapi mereka tidak pernah putus asa untuk mencari rizkinya. Diarahkan dengan instingnya. Kita diberikan akal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan pandangan, penglihatan, lisan yang bisa bicara, kaki yang bisa melangkah, tangan yang bisa bergerak. Terkadang kita mudah putus asa. Gara-gara PHK saja dunia kayak kiamat. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Seolah-olah rizkinya di situ saja. Seolah-olah tidak ada rizki di tempat lain. Allah menciptakan bumi ini seluas-luasnya. Ada sungai dengan berbagai ikannya. Ada lautan dengan berbagai macam ikannya. Di mana ikan laut tidak bisa hidup di sungai. Begitu juga sebaliknya. Itu mudah kita cari. Belum lagi perkebunan, persawahan, hutan-hutan. Belum lagi dengan buah-buahan. Macam-macam rizki yang Allah berikan kepada manusia itu. Tapi masih ada manusia yang kufur. Tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Seolah-olah rizkinya ditahan oleh Allah Azza wa Jal. Akhirnya berpikir kalau dia diberikan rizki seolah-olah Allah memuliakannya. Kalau Allah tahan rizkinya seolah-olah Allah menghinakannya. Dengan mengatakan, Rabbi ahanan. Rabbku sudah menghinakan diriku. Tapi kalau banyak rizkinya, Rabbi akraman. Allah sudah memuliakan diriku. Rizki itu bukan menjadikan orang mulia. Juga bukan menjadikan orang hina. Karena dunia ini diberikan oleh Allah kepada orang yang mencintai Allah ataupun yang membenci Allah. Dunia ini Allah berikan kepada orang yang mencintainya atau yang membencinya. Fir'aun membenci Allah atau mencintai Allah? Membenci Allah, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Tapi Allah berikan rizki, berikan kekuasaan, diberikan mulku Misrin. Mesir dikuasai dia. Namrud juga sama. Satu di antara raja yang menguasai dunia. Qarun juga sama. Mereka tidak mencintai Allah, tapi Allah berikan rizki kepada mereka. Sulaiman mencintai Allah, Allah berikan rizki kepada dia. Dzulqarnain mencintai Allah, Allah berikan rizki kepada dia. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dan para sahabat yang kaya yang Allah berikan rizki kepada dia. Artinya bahwa dunia ini tercampur padanya mukmin dan kafir. Tidak ada kemuliaan. Makanya tadi saya katakan, seandainya dunia ini memiliki harga, walaupun hanya satu sayap seekor nyamuk, seekor lalat afan,
maka orang kafir tidak mungkin minum walaupun satu tetes air, syarbata ma'in, kata Rasul. Tapi karena memang tidak ada harganya, ya dunia dibagikan kepada siapa saja. Yang menjadi mulia dari dunia ini, Nabi SAW bersabda, malun salih li rajulin salih. Harta yang baik itu, kalau yang mengelolanya orang baik, orang soleh. Pasti kalau harta dikelola orang soleh, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harta menjadi jahat kalau yang mengelolanya orang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan saya kembalikan kepada moderator, barangkali ada yang bertanya. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini. Bagi pemirsa Kiswah TV dan pendengar setia Kiswahnet dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di sesi interaktif ini, Anda dapat menghubungi kami atau mengirimkan pertanyaan di nomor 081268733202. Baiklah, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp Kiswah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya, Allah sudah menuliskan takdir kita, yaitu jodoh, mati, dan rezeki kita sebelum kita diciptakan, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, siapakah yang sebenarnya dikatakan Allah dalam Al-Quranul Karim sebagai jodoh kita? Apakah istri kita? Dan bagaimana dengan orang yang mempunyai istri lebih dari satu? Apakah dia juga sudah ditakdirkan dengan hal tersebut? Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pena, maka Allah katakan uktub kulla syai'in, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi dalam semesta ini. Maka pena pun mulai mencatat di sebuah papan. Papan itu dalam bahasa Arabnya lauh. Setelah kemudian pena terus mencatat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, maka pena pun kehabisan tinta dan menjadi kering. Akhirnya semua sudah tercatat dan tidak mungkin terhapus, yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Jadi semua ada catatannya, tentu dengan atas pengetahuan Allah, karena catatan itu kan pengetahuan Allah. Ilmu Allah dicatat di Lauhil Mahfuz. Dan tentu juga terjadinya pengetahuan Allah yang dicatat itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakin, beriman dengan takdir itu, beriman dengan ilmu Allah, dengan catatan Allah, dengan penciptaan Allah, dan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu disebut arkan qada wal qadar namanya. Salah satunya adalah ketika bayi yang ada dalam janin, ketika ditiupkan ruh di usia 4 bulan, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi, mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat amalannya, bahkan mencatat kebahagiaannya, dan juga mencatat kecelakaannya. Lah di antara yang ditulis oleh malaikat adalah rizki. Rizki ini luas. Salah satunya bicara soal harta, soal pasangan, soal anak-anak, soal ketenangan batin, dan begitu seluruhnya. Itu rizki Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya terbatas masalah harta. Makanya kenapa ketika kita meminta rizki kepada Allah Azza wa Jalla, kita meminta keturunan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita katakan Allahumma rzuqni aulad, ya Allah berikan rizki kepadaku anak-anak. Ya, jadi rizki anak-anak termasuk pasangan itu bagian daripada rizki, dan rizki pasangan pun sudah dicatat. Sebenarnya para wanita, para istri tidak perlu takut kalau ada seorang suami yang kemudian asik. Kalau bicara di grup ikhwan, kalau cerita poligami itu luar biasa gitu ya semangatnya. Nggak perlu takut wahai umat, saya nasihatkan kepada anda, nggak perlu takut. Kenapa? Karena walaupun dia cerita poligami dari A sampai Z, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kalau tidak ditakdirkan menikah lagi, nggak akan menikah lagi dia. Tapi ada orang yang diam-diam, kalau di grup dia ada cerita poligami ya tidak komen, no komen gitu ya.
diam saja. Tahu-tahu istri 4. Ya, sudah ditakdirkan seperti itu. Jadi semua sudah takdir Allah Azza wa Jalla. Begitu juga jodoh. Jodoh itu adalah takdir Allah. Cuman kan ada yang takdir jodohnya itu sesaat, ada yang selamanya, ada yang sampai akhirat. Kan begitu, ya. Jadi ada yang sesaat baru menikah cerai, ada. Ada yang di dunia saja, betul-betul memang di dunia sampai sehidup semati. Tapi kedua-duanya naudzubillah masuk neraka atau mungkin salah satunya masuk surga. Tapi ada juga yang Allah takdirkan kehidupannya sehidup semati di dunia dan dia pun kemudian berkumpul di surga. Siapa mereka? Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman yang menularkan keimanannya kepada keluarganya, maka pada hari kiamat akan dikumpulkan keluarga besar beriman ini sampai di surga. Jadi pertanyaan tadi, kalau ada seorang suami kemudian sudah menikah dan menikah lagi, apakah itu juga takdir dan itu juga jodohnya? Ya bisa saja. Kenapa demikian? Karena laki-laki itu disyariatkan, bahkan dianjurkan, bahkan sebuah hal yang memang merupakan dibolehkan dalam syariat Islam itu menikah lebih daripada satu. Akan tetapi tidak semua orang yang kemudian sanggup menikah lebih dari satu. Kadang-kadang satu saya sudah repot gitu ya. Tetapi ada orang-orang yang diberikan jodoh seperti itu. Dan itu sudah takdir dia seperti itu. Tetapi apakah lama perjodohannya atau tidak, itu kan kembali ke takdir Allah. Ada orang yang ingin menambah satu, bukannya jadi 2, malah jadi kosong, dua-duanya minta cerai gitu. Ada juga yang seperti itu. Bukannya nambah malah ngurangi. Ada yang bukannya nambah malah nukar. Istri keduanya terus, istri pertamanya pula minta cerai, ya. Jadi itu semua liku-liku takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang beriman kepada takdir itu akan tenang. Karena sebelum terjadi itu sudah dicatat. 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi loh, takdir kita sudah dicatat. Ya, lalu apa yang bisa merubah takdir? Maka Nabi SAW mengatakan, la yarudul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maksudnya takdir itu pun bukan arti kata takdir yang di Lauhul Mahfuz, bukan, tapi takdir yang ada dalam catatan para malaikat. Kalau seandainya Anda ini ditakdirkan di catatan malaikat itu usianya 50 tahun, tapi karena rajin silaturahim, akhirnya Allah tambah lagi jadi 60 tahun. Gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau yang lemah tidak mungkin berubah. Tapi kan kita tidak tahu takdirnya. Jangan sok tahu tentang takdir. Makanya jangan bicara terlalu dalam soal takdir, karena kita tidak tahu takdirnya apa. Kita kan disuruh i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Rasul. Kita disuruh beramal saja. Takdir kita masuk neraka, masuk surga kita tidak tahu. Karena di zaman sahabat ada yang mengatakan, ya Rasul, kalau takdir kita sudah ditentukan masuk surga, ngapain pula kita lelah letih sholat, zakat, puasa, haji? Toh sudah ditakdirkan masuk surga. Kalau toh kita juga masuk neraka, sudahlah nggak perlu sholat, percuma nanti takdirnya juga masuk neraka. Maka Rasul mengatakan, bukan begitu. Kalian tidak tahu takdir kalian seperti apa. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah, karena kalian akan dimudahkan sesuai dengan amalan kita. Kemudian Rasul membacakan ayat, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bertakwa kemudian suka memberi, maka Allah mudahkan sesuatu yang sudah mudah. Artinya begini, kalau orang biasa sholat wajib, maka dia akan dimudahkan sholat sunnah. Kalau orang biasa puasa wajib, maka dia akan dimudahkan untuk puasa sunnah. Kalau orang mudah berzakat, maka akan dimudahkan untuk bersedekah. Ya, jadi jalan ke surganya sudah mudah tuh. Tapi Allah mudahkan lagi. Tapi kalau orang sudah memudahkan berbuat dosa, maka Allah akan mudahkan dosa yang lain lagi. Kalau orang berbuat maksiat satu, Allah mudahkan maksiat yang lainnya. Jadi sudah mudah masuk neraka, dimudahkan lagi masuk neraka, begitu maksudnya. Jadi Rasul ingin mengatakan, sudahlah, jalani saja kehidupan ini. Banyak berdoa, banyak bersyukur, banyak beramal, tawakal kepada Allah, ya, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya, apa hukumnya tadarus di masjid
dengan menggunakan pengeras suara yang terkadang dilakukan sampai tengah malam dan bacaannya pun tidak tartil, Ustaz, sehingga terkesan begitu cepat. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Membaca Al-Quran sebuah kebaikan. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, kata Rasul. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti pada hari kiamat Quran itu akan jadi syafaat bagi para pembacanya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala disuruh ahli surga membaca Quran. Jadi Quran itu bukan hanya di dunia saja, sampai ke surga. Allah mengatakan kepada penduduk surga, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca, naik, tartilkan, karena kedudukanmu di surga disesuaikan dengan akhir yang kau baca, ayat yang akhir yang kau baca di dunia. Jadi di surga saja Quran dibaca, dan itu yang menentukan tingkatan surga. Akan tetapi niat yang baik itu tidak harus menjadi benar. Niat yang baik saja itu tidak cukup untuk menjadi benar sebuah perkara. Karena benar itu bukan hanya ada niat, tetapi juga harus mencontoh. Dan tidak ada percontohan terbaik melebihi Nabi SAW. Makanya diterima sebuah amal itu harus ada niat, maksudnya ikhlas. Harus ada mencontoh, maksudnya ittiba, mencontoh Nabi. Ya. Membaca Al-Quran dengan mengeras suara, saya kira tidak ada masalah, selama dia tidak riya. Yang kedua, niatnya memang supaya orang mendengarkan bacaan Al-Quran, ya, artinya diluruskan niatnya. Kemudian orang-orang supaya terangsang untuk ikut tadarus atau minimalnya mendengarkan Al-Quran. Tetapi juga harus dilihat bahwa Quran itu ada kaidah-kaidah bacanya, ada tajwidnya, ada tahsinnya. Jadi panjang dan pendeknya itu mempengaruhi kepada makna dari Al-Quran itu. Makanya penting belajar Al-Quran itu, makharijul hurufnya itu. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Niat yang baik sekali tidak bisa menjadi benar kalau sampai dia mengganggu orang. Tidak boleh seorang itu mengganggu orang, walaupun umpamanya yang diganggu itu non muslim, ya, nggak boleh. Maka terkadang para ulama fikih mengatakan al-adatul muhakkamah. Terkadang adat itu bisa dijadikan hukum. Maknanya begini. Sekarang kalau memang adatnya di daerah tertentu seperti Ramadan, orang ngaji Quran di mana-mana gitu kan. Dan bagi orang tempatan tidak masalah mau ngaji jam 1, jam 2, jam 3, tapi kan sudah biasa. Tidak mengganggu orang lain, tidak ada masalah. Tapi ada daerah-daerah tertentu itu dibatasi waktu, pokoknya sampai jam 11, lebih jam 11 saja orang sudah ingin istirahat, mengganggu orang. Nah, berarti sudah menyelisih adat tempatan. Maka dilihat adat setempat di situ. Ya, jangan kemudian merasa bahwa bacaan Quran baik, kemudian harus dikumandangkan di depan orang sehingga mengganggu orang. Tidak boleh. Jangankan itu, Anda sholat sunnah, kemudian Anda keraskan bacaan, di samping Anda ada orang berzikir terganggu, itu saya tidak boleh. Apalagi kemudian suara Al-Quran itu sampai mengganggu tetangga sampai jam 2, jam 3 malam gitu ya. Maka batasi, pamannya adat di situ sampai jam 11, ya sudahlah, sampai jam 11 matikan corong, sudah ngaji sendiri dalam masjid. Apa bedanya? Kalau Anda kemudian memaksa harus keluar, boleh jadi saya bertanya kepada Anda, niat Anda apa gitu ya. Apakah Anda riya? Ataukah Anda ingin apa gitu kan? Mesti ada niat yang lain. Kalau hanya tadarus karena ingin mencari pahala, saya kira lebih utama untuk tidak dikumandangkan. Sudah baca jadi masjid sendiri. Itu lebih akhwat, maksudnya lebih hati-hati untuk keperasaan kita sebagai pembaca Quran. Sebab kalau sudah dikeluarkan, apalagi suaranya bagus, dipuji orang pula, itu merangsang untuk riya itu biasanya. Yang merangsang untuk sum'ah. Ya, riya dan sum'ah. Sum'ah itu supaya apa yang dikatakannya itu didengar orang kemudian dipuji. Ya. Tapi kalau bisa meluruskan niat tidak ada masalah. Apalagi memang budaya di sekitar situ memang seperti itu ya. Jadi memang suka ngaji Quran sampai malam-malam dan orang tidak tersinggung, saya kira tidak ada masalah. Itu syiar. Karena di zaman Nabi SAW hampir tiap rumah itu terdengar suara Al-Quran. Di zaman Nabi. Apalagi di bulan Ramadan.
di zaman Nabi. Tapi di zaman sekarang tidak kan, yang keluar dari rumah itu suara televisi, ya, suara bising, suara musik, suara nggak jelas gitu ya. Maka kalau memang di sebuah daerah sudah menjadi sebuah kebiasaan, alhamdulillah. Tapi kalau bukan menjadi sebuah kebiasaan, maka batasi jamnya. Jangan sampai kemudian mengganggu orang lain. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, terkait sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan manakah yang lebih baik Ustaz, menghatamkan Al-Quran tanpa tahu maknanya, atau membaca dengan tahu maknanya tapi tidak khatam selama 1 bulan dalam puasa Ramadan? Ya, alhamdulillah, sebaiknya menghatamkan Al-Quran. Tentu dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang baik, tidak harus tergesa-gesa. Karena para ulama dulu apabila datang bulan Ramadan, maka mereka fokus dengan Quran. Imam Malik yang biasa mengajarkan hadis Nabi SAW di Masjid Nabawi, apabila datang bulan Ramadan, dia tutup kajiannya. Dia fokus membaca Al-Quran, menghatamkan berkali-kali. Ya, karena para ulama dulu begitu, menghatamkan berkali-kali. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai menghatamkan Quran itu 60 kali dalam 1 bulan Ramadan. Ya, Imam Bukhari, imam-imam yang lainnya. Jadi orang membaca Quran tidak paham sekalipun tetap dapat pahala. Karena Quran itu diturunkan diibadahi bacaannya. Quran itu diturunkan untuk diibadahi bacaannya. Walaupun Anda tidak paham, makanya Rasul mengatakan dalam hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul, siapa yang baca 1 huruf saja dalam Quran, maka dia mendapatkan 1 kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, kata Rasul, tapi 1 huruf itu alif, 1 huruf lam, 1 huruf mim, 1 huruf. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, per hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan kalau 1 Al-Quran dah hatamkan, kan luar biasa. Ya, jadi sebaiknya dihatamkan Al-Quran, ya, baca dengan tartil. Dan kalau orang terbiasa membaca Quran, biasanya dia akan mudah menghatamkan. Ya, tapi kalau orang jarang baca Quran, walaupun tadinya lancar, biasanya agak gagap gitu ya. Karena Quran itu dibaca sesuai dengan kebiasaan orang membaca. Wallahu a'lam.